Kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru seni budaya di kelas 10. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai teknik menggambar bentuk, yakni menentukan gelap terang. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat menentukan gelap terang dan volume bentuk benda. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Keberhasilan peserta didik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal, dapat dijelaskan dengan lebih rinci melalui beberapa faktor. Pertama, peserta didik kemungkinan telah memahami konsep dasar tentang teknik menggambar bentuk, terutama dalam hal menentukan gelap terang dan volume bentuk benda. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari tanpa perlu mengikuti langkah-langkah secara eksplisit. Konsep tersebut telah meresap ke dalam pola pikir mereka. Selain itu, melalui latihan yang telah dilakukan pada percobaan pertama, peserta didik telah memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan mereka dalam menentukan gelap terang. Dengan berulang kali mempraktikkan konsep tersebut, mereka dapat mengembangkan intuisi dan keterampilan yang lebih baik. Latihan yang konsisten memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan mengasah kemampuan praktis. Keberhasilan pada percobaan pertama juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri peserta didik terhadap kemampuan mereka. Merasa sukses pada tugas sebelumnya meningkatkan keyakinan mereka dalam menghadapi tugas serupa pada percobaan kedua. Kepercayaan diri yang tinggi dapat memberikan dampak positif pada motivasi dan kesiapan peserta didik untuk mengeksplorasi konsep lebih lanjut. Dengan demikian, kombinasi dari pemahaman konsep, latihan yang terus-menerus, pengalaman visual, dan peningkatan kepercayaan diri dapat menjelaskan secara lebih mendalam keberhasilan peserta didik pada percobaan kedua. Penerapan metode drill pada pembelajaran seni, khususnya teknik menggambar bentuk seperti menentukan gelap terang, membutuhkan pertimbangan khusus. Meskipun metode drill biasanya diasosiasikan dengan latihan berulang dalam konteks keterampilan dasar, dalam seni, aspek kreativitas dan interpretasi tetap harus diperhatikan. Pastikan peserta didik memahami tujuan dan tugas setiap latihan. Jelaskan kembali konsep teknis yang ingin dikuasai. Berikan umpan balik sesuai dengan hasil latihan. Identifikasi kekuatan dan area yang perlu perbaikan. Meskipun metode drill fokus pada keterampilan teknis, berikan peserta didik ruang untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Misalnya, biarkan mereka memilih objek gambar. Teori pembelajaran yang berkaitan, yaitu behavioristik. Metode drill mencerminkan pendekatan behavioristik, di mana respons yang diinginkan diperkuat melalui latihan berulang. Penguatan positif dan umpan balik membantu pembentukan pola perilaku yang diinginkan. Dengan menggunakan teori kognitif, metode drill dapat dikaitkan dengan teori kognitif karena melibatkan pengembangan pemahaman dan penerapan konsep teknis dalam seni. Dengan demikian, penerapan metode drill pada pembelajaran seni dapat menggabungkan latihan berulang
dengan elemen kreativitas, memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan teknis sambil tetap mengekspresikan individualitas mereka dalam seni. Kasus 2. Danu adalah seorang guru seni budaya di kelas 7. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa menyanyi unisono dengan teknik pernapasan yang benar. Danu sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang dapat Danu lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam membantu peserta didiknya, dapat melakukan latihan vokal dan pernafasan terlebih dahulu. Karena dalam bernyanyi hal yang paling penting untuk dilatih adalah vokal dan pernafasan. Dari persiapan siswa, dilatih artikulasi dengan cara mengamati satu-satu siswa dalam membuka mulut lebar dan jelas ke bawah yang berfungsi agar lagu yang dinyanyikan dapat bermakna dan lagu dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Melatih kekuatan suara dengan cara membenarkan posisi siswa dalam bernyanyi dalam posisi tegak dan tarik nafas dalam dengan menggunakan pernafasan perut dan tahan nafas selama 10 detik, berfungsi sebagai melatih kekuatan suara dan pernafasan. Karena dalam pelatihan menyanyi pernafasan menjadi aspek dasar yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas output bernyanyi dalam peserta didik. Melatih teknik pertanyaan dinilai penting karena pada dasarnya udara yang digunakan dalam bernyanyi lebih banyak daripada saat bernafas biasa. Pernafasan diafragma dinilai pernafasan yang baik dalam menyanyi. Untuk melakukan pernafasan diafragma akan digunakan 2 rongga sekaligus, yaitu rongga dada dan rongga perut secara bersamaan. Kelebihan dari teknik ini yaitu udara yang ditampung akan lebih maksimal serta udara yang dikeluarkan akan lebih terkontrol dengan baik. Simanung klit dalam ikut 2019. Kasus 3. Maid adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran seni budaya. Ia hendak mengajarkan materi apresiasi seni pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi, menceritakan tentang karya-karya seni yang ada di luar negeri. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks, deskripsi beberapa seniman, dan karya-karya seni khas di Bali. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pertimbangan keputusan Made sudah sesuai. Made memberikan contoh dengan menyangkut pautkan materi dengan kekhasan daerah Made mengajar. Made mempertimbangkan latar belakang peserta didiknya sesuai dengan lingkungan mereka, tinggal dengan mencontohkan karya seniman khas Bali, sehingga peserta didik mampu memahami materi lebih mudah dibanding dengan mencontohkan karya seni yang berasal dari luar negeri. Made menggunakan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme
yang mana dalam teori konstruktivisme menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Penerapan teori belajar konstruktivisme yang diterapkan adalah dengan memperlihatkan contoh karya-karya seni dari seniman di Bali. Melalui contoh yang diberikan, mada peserta didik dapat menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual secara sederhana. Peserta didik